Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li kembali ke Cloud City dan melewati gerbang kota. Sementara itu, tak terhitung kilometer jauhnya, dalam pertukaran lembab di pegunungan setan emas, ada seorang pria berjubah hitam dengan wajah gelap dan mengerikan duduk di atas batu hijau dengan kaki bersilang. Pria itu menutup matanya, dan saat dia perlahan menarik dan menghembuskan napas, ki iblis hitam di daerah sekitarnya berputar di sekelilingnya. Pria itu jelas sedang berlatih semacam seni kultivasi mistis, dan dia tampaknya benar-benar terserap dalam kultivasinya. Setelah beberapa lama, dia menarik napas dalam-dalam dan membuka mulutnya untuk melahap semua ki jahat di sekitarnya, lalu membuka matanya dengan ekspresi puas di wajahnya. Namun, ekspresinya langsung menegang saat dia mengarahkan pandangannya ke sekelilingnya. Sekitar 10 kaki darinya, berdiri seorang wanita dengan gaun putih panjang. Kakinya telanjang dan rambut hitamnya berayun lembut tertiup angin saat dia menilai dia dengan senyum di wajahnya. Wanita itu bukanlah kecantikan yang ideal. Mulutnya agak terlalu besar, tetapi matanya seterang bintang, hidungnya tampak seperti dipahat dari batu giok putih, dan kulitnya seputih salju. Setelah melihat wanita itu sekilas, pria itu buru-buru berguling dari batunya dan bersujud saat dia menyapa, "Leluhur suci." Heye memberi hormat kepada leluhur suci. Pria ini adalah buaya jurang hitam yang baru saja naik ke tingkat suci belum lama ini. Sebelumnya, dia telah menangkap lelaki tua bermarga Yan itu dan membunuhnya, tetapi gagal menemukan Zoysia yang abadi. Karena itu, dia kembali ke lokasi yang dia setujui untuk bertemu Jucu, hanya untuk kemudian diberitahu bahwa katak raksasa itu telah dibunuh oleh Han Li. Itu benar-benar terperangah dengan berita ini, tetapi tidak punya pilihan selain pergi dengan sedih. Setelah itu, dia datang ke tempat ini untuk mengolah dan membentengi basis kultivasinya, yang masih agak tidak stabil setelah terobosannya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa wanita yang dia pikir masih tertidur tiba-tiba mencarinya. Dengan kekuatannya yang tak terduga, dia bisa membunuhnya bahkan tanpa mengangkat satu jari pun. Dengan mengingat hal itu, buaya jahat berpikir ini bencana atau keberuntungan baginya. "Kamu boleh naik. Kamu benar-benar telah naik kelas suci. Tidak buruk sama sekali. Sepertinya saudari Ming Luo tidak memberimu semua obat roh itu dengan cuma-cuma. Dengan seberapa banyak dia memberi makanmu, itu hanya masalah waktu sebelum kamu mencapai level ini, kecuali kamu memiliki bakat yang sangat biasa-biasa saja. Sepertinya kamu juga berhasil mengaktifkan garis keturunan naga jahat di dalam tubuhmu." Wanita itu terkekeh. Ekspresi pria itu berubah drastis setelah mendengar ini, dan senyum masam muncul di wajahnya saat dia berkata, "Kamu juga tahu tentang ini, leluhur suci?" "Tentu saja. Kalau tidak, Ming Luo tidak akan memberimu begitu banyak obat roh bahkan jika kamu adalah tunggangan favoritnya. Di antara semua garis keturunan roh sejati, garis keturunan naga jahat memiliki kekuatan iblis yang paling kuat. Kedewasaan dan sepenuhnya terbangun naga jahat bahkan bisa melahap Raja Iblis Surgawi, dan sebanding dengan penguasa Iblis Surgawi. Anda hanya mewarisi garis keturunan naga jahat, tapi saya kira kekuatan Anda tidak kalah dengan makhluk kelas menengah. Bahkan jika ketiga bawahan saya melawanmu satu-satu, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mengalahkanmu," kata wanita itu dengan suara penuh arti. "Kamu terlalu baik, leluhur suci, aku tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti rekan Daois Suebi dan rekan Daois Taimo," pria itu menjawab dengan merendah. "Saudari Ming Luo menghilang selama perang di alam suci, dan kami sedekat saudara sebelum dia menghilang. Melihat kamu telah berhasil membuat terobosan, kamu dapat mengikutiku untuk saat ini. Aku sedang bersiap untuk melakukan perjalanan, kamu harus membuat beberapa persiapan juga." Wanita itu mengubah topik pembicaraan.
kamu akan meninggalkan pegunungan setan emas. Pria itu cukup terkejut mendengarnya. Memang, dilihat dari reaksimu, apakah kamu tidak mau menemaniku? Dahi pria itu langsung basah oleh keringat dingin setelah mendengar ini, dan dia buru-buru menjelaskan, tentu saja tidak. Mampu melayani Anda adalah keberuntungan yang sangat besar bagi saya, leluhur suci. Wanita itu tampaknya menganggap ekspresi panik pria itu cukup lucu, dan dia tersenyum ketika berkata, kalau begitu, tidak perlu menyiapkan apapun, ikut saja denganku. Haha, aku selalu hidup sendiri, jadi aku tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan. Lelaki itu tertawa dengan agak dipaksakan. Wanita itu terkekeh setelah mendengar ini, dan dia mengayunkan lengan bajunya ke udara, mengirimkan semburan cahaya merah muda yang melonjak ke segala arah. Aroma aneh langsung meresap di udara. Setelah cahaya spiritual merah jambu memudar, keduanya sudah menghilang. Wanita itu telah melepaskan kemampuan anehnya lagi untuk memindahkan dirinya dan pria itu langsung menjauh dari tempat ini. Kembali ke Dreamcloud Mountains of Cloud City, Hanli kembali ke guanya sebelum segera memeriksa semua batasan. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang menyusup ke guanya selama dipergi, dia merosot ke tempat tidurnya dan tertidur lelap. Meskipun perjalanannya ke pegunungan iblis emas tidak berlangsung lama, itu cukup berbahaya. Tidak hanya dia mengeluarkan banyak kekuatan sihir, dia juga sangat lelah, jadi dia sangat membutuhkan istirahat dan pemulihan. Jadi, dia tidur selama 2 hari 2 malam. Ketika dia bangun lagi, dia telah segar kembali, dan segera bangun sebelum berjalan menuju kamar rahasianya. Dia telah menuai banyak penghargaan dari perjalanannya yang baru saja selesai, dan dia harus memilah-milah semua harta yang dia peroleh. Beberapa saat kemudian, Hanli tiba di sebuah ruang rahasia yang berukuran beberapa ratus kaki, dan dia mengayunkan lengan bajunya ke udara menuju pintu batu. Lapisan cahaya biru muncul dari dinding batu di sekelilingnya, membungkus seluruh ruang rahasia dalam penghalang biru. Setelah melakukan semua itu, Hanli duduk di futon di tengah ruangan dengan bersila, lalu mengelus dagunya saat dia berpikir keras. Beberapa saat kemudian, dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan seberkas cahaya hitam keluar dari dalam lengan bajunya sebelum melayang di udara. Itu adalah gelang penyimpanannya. Hanli mengarahkan jarinya ke gelang itu, dan benda tertentu muncul dari dalamnya di tengah kilatan cahaya hitam. Benda itu jatuh ke tanah dengan dentuman yang sangat keras, dan terungkap ke mayat mumi dari kera iblis tingkat suci. Ada lubang besar di dantiannya, tapi tidak ada darah yang mengalir dari luka tusukan besar itu. Hanli memandangi mayat kering, yang panjangnya beberapa puluh kaki, dan ekspresi senang muncul di wajahnya. Dia sudah mengekstraksi inti iblis dari tubuh kera iblis ini, dan tampaknya telah kehilangan sebagian besar esensi darahnya, tetapi tubuhnya masih sangat kuat. Semua tulang, tendon, dan ligamennya adalah bahan yang sangat berharga yang dapat digunakan untuk penyempurnaan alat. Namun, Hanli belum memutuskan untuk membawa mayat ini bersamanya dengan mempertimbangkan penyempurnaan alat. Sebaliknya, dia ingin mengekstraksi darah asli kera gunung raksasa yang terkandung di dalam tubuh kera jahat itu. Melihat mayatnya sudah mengering sejauh ini, dia tidak yakin apakah dia benar-benar bisa mengekstrak darah roh sejati, tapi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Untuk kultivator normal, mengekstraksi darah roh sejati merupakan prospek yang cukup merepotkan. Namun, ini sama sekali bukan masalah bagi Hanli, yang telah mengolah 12 transformasi kebangkitan. Selama darah roh sejati yang dia coba ekstrak termasuk salah satu dari 12 transformasi, dia akan dapat menggunakan teknik rahasia yang terkandung dalam seni kultivasi ini untuk secara paksa mengekstrak darah roh sejati dari tubuh binatang buas. Tentu saja, jumlah dan tingkat kemurnian darah roh sejati yang diekstraksi bergantung pada seberapa banyak garis keturunan makhluk roh sejati yang diwarisi oleh makhluk roh yang dimaksud,
serta seberapa kuat makhluk roh itu, bahkan jika binatang roh hanya mewarisi jumlah yang sangat kecil dari garis keturunan makhluk roh sejati, dapat meningkatkan kemurnian darah roh sejati di dalam tubuh mereka melalui kemajuan dalam kultivasi. Di antara darah roh sejati yang telah diperolehnya, yang paling murni tentu saja adalah darah asli Kun Peng dari ras Tian Peng, sedangkan darah asli Merak Lima Warna adalah darah yang paling banyak diperolehnya. Di ujung lain dari spektrum, darah roh sejati naga sejati dan Phoenix surgawi adalah yang paling sedikit dia peroleh. Kedua darah roh sejati itu hanya berhasil dia peroleh secara kebetulan, dan telah diekstraksi dari tubuh kultivator transformasi dewa dari dua keluarga roh sejati, jadi tingkat kemurniannya tidak terlalu tinggi. Di antara makhluk roh sejati, naga sejati dan burung Phoenix surgawi berperingkat jauh di atas Kun Peng dan Merak Lima Warna, namun transformasinya menjadi dua makhluk terakhir jauh lebih kuat daripada yang pertama. Selain itu, di antara semua informasi yang diperoleh Han Li dari pengertian spiritual dari tetua ras Kun Peng sebelumnya, informasi seputar transformasi Kun Peng, serta transformasi jenis burung lainnya, jauh lebih luas dibandingkan untuk jenis transformasi lainnya. Karena itu, Han Li jarang menggunakan transformasi naga sejati dan Phoenix surgawi, tetapi menggunakan transformasi Kun Peng dan Merak Lima Warna dalam pertempuran. Kera iblis yang telah dibunuh Han Li adalah makhluk tahap integrasi tubuh tengah, jadi bahkan jika hampir tidak ada esensi darah yang tersisa, darah roh sejati di dalam tubuhnya pasti akan memiliki kemurnian yang sangat tinggi. Karena itu, Han Li sangat menantikan ini. Pada saat ini, mata Han Li sudah terpejam, dan dia melantunkan sesuatu sambil menjentikkan 10 jarinya tanpa henti ke arah mayat besar di hadapannya. Segel mantra dengan warna berbeda terbang dari ujung jarinya sebelum menghilang ke dalam mayat, dan cahaya dengan warna berbeda mulai muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, rune dengan ukuran berbeda mulai muncul dari mayat kering, dan saat nyanyian Han Li tumbuh semakin cepat, seluruh mayat diselimuti lapisan cahaya. Tiba-tiba, Han Li membuka matanya, dan berteriak, "Bangun!" Cahaya spiritual melintas di seluruh tubuh, dan perlahan-lahan naik ke udara. Selubung cahaya warna-warni di sekitar mayat itu tiba-tiba mengencang, dan cahaya itu tampaknya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar saat mulai menghancurkan dan menekan tubuh di tengah serangkaian retakan dan letupan. Dari 40 menjadi 20 kaki, lalu turun menjadi hanya berukuran sekitar 10 kaki. Sekitar 10 menit kemudian, mayat kera jahat itu telah dikompresi hingga berukuran sekitar 4 kaki. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri. Cahaya keemasan dan biru tiba-tiba menyala, diikuti oleh nas Chen Sol gemuk yang tingginya sekitar 3 inci muncul. Begitu muncul, ia memfokuskan pandangannya pada tubuh kera iblis, dan senyuman muncul di wajahnya sebelum membuka mulutnya. Aliran api biru yang setebal jari manusia ditembakkan dari dalam, langsung menuju ke mayat iblis itu. Setelah api biru bersentuhan dengan kera iblis, cahaya warna-warni di sekitar tubuhnya tiba-tiba tersulut, sehingga membuat mayat kering itu menjadi bola api yang menghanguskan. Pada saat ini, Nas Chen Sol Han Li juga duduk di udara dengan sikap bersila, dan menutup matanya saat membuat segel tangan. Adapun tubuh fisik Han Li, tetap diam seolah-olah telah memasuki kondisi meditasi. Api biru menyala selama 3 hari 3 malam. Bahkan dengan basis kultivasi Han Li saat ini, dia masih mulai berjuang di hari terakhir, dan aliran api biru menjadi sedikit lebih tipis. Syukurlah, teknik rahasia itu akhirnya selesai pada akhir hari ketiga. Sebuah ledakan terdengar dari dalam api biru, diikuti oleh kepulan asap hitam yang tersebar di udara. Mayat kera iblis, yang tetap sama sekali tidak berubah selama 3 hari sebelumnya, tiba-tiba meledak menjadi kehampaan, bola seukuran kepalan tangan yang berkilauan yang melayang di dalam api biru.
Nas Chen Sol membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke objek yang berkilauan saat senyuman muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, aliran api yang muncul dari mulutnya berhenti, setelah itu Nas Chen Sol menghilang di tengah kilatan cahaya keemasan dan biru. Detik berikutnya, tubuh fisik Han Li juga membuka matanya sebelum mengayunkan lengan bajunya ke udara. Petak cahaya biru menyapu, memadamkan semua api yang baru lahir yang tersisa dan mengungkapkan objek di dalamnya. Ini adalah objek kristal yang berkilauan dengan cahaya merah. Han Li menyipitkan matanya saat dia menjentikkan jarinya, dan hembusan angin terkonsentrasi meletus sebelum mengenai kristal merah. Kristal itu pecah dengan retakan yang tajam, dan aliran cairan merah tua yang sangat kental mengalir keluar dari dalam. Setelah cairan itu terkena udara, itu terwujud menjadi monyet merah gelap mini yang tingginya sekitar setengah kaki. Monyet itu mengeluarkan teriakan nyaring, dan aura primordial yang cukup mengejutkan Han Li. Setelah itu, cahaya merah tua menyala, dan monyet mini itu menghilang. Namun, dentuman tumpul kemudian segera terdengar dari salah satu dinding ruang rahasia saat bola lampu merah menabraknya langsung, namun ditolak oleh kekuatan pembatasan. Cahaya merah kembali ke bentuk monyet sebelum segera terbang ke arah lain. Namun, Han Li sudah siap kali ini, dan dia membalik tangan untuk menghasilkan botol giok tipis di tengah kilatan cahaya putih. Dia melemparkan botol itu ke udara, dan bukaan botol itu mengarah ke arah tertentu dengan cahaya putih berkilauan samar di dalamnya. Segumpal benang putih kemudian melesat keluar dari lubang, menjerat monyet mini di udara sebelum menariknya kembali ke botol batu giok dengan mudah. Han Li kemudian mengangkat tangan dan membuat gerakan meraih, menarik botol batu giok ke dalam genggamannya dari jauh. Dia menyuntikkan indera spiritualnya ke dalam botol, dan tatapan bersemangat melintas di matanya beberapa saat kemudian. Brilian. Seperti yang diharapkan, ini benar-benar darah roh sejati dari kera gunung raksasa, memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Jika saya memurnikannya, transformasi yang dihasilkan akan lebih kuat dari transformasi Kun Peng, gumam Han Li dengan gembira. Dia kemudian membuat gerakan meraih, dan 2 jimat, 1 emas dan 1 perak, muncul di genggamannya sebelum ditempelkan ke botol batu giok. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyimpan botol giok itu. Meskipun dia telah mengekstraksi darah roh sejati, dia secara alami tidak dapat langsung memperbaikinya. Setelah menyemburkan api yang baru lahir ke mayat kera jahat selama 3 hari terakhir, dia menghabiskan banyak kekuatan sihir, jadi dia harus beristirahat dan memulihkan diri terlebih dahulu. Setelah meminum beberapa pil, dia mengeluarkan sepasang batu roh dari gelang penyimpanannya sebelum memasuki kondisi meditasi. Sehari kemudian, dia menyelesaikan meditasinya, dan kekuatan sihirnya telah pulih sepenuhnya. Setelah menikmati kelimpahan baru dari kekuatan sihir di tubuhnya, dia tersenyum ketika dia membalik tangannya untuk memanggil segmen pedang emas berkilauan yang panjangnya sekitar setengah kaki. Ini adalah harta karun surgawi yang rusak yang dia peroleh dari kera jahat. Kembali ketika dia pertama kali mendapatkan harta karun itu, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan mendalam, dan dia pasti tidak akan mengeluarkan harta karun ini dalam perjalanan kembali ke Cloud City dengan Xian-Xian di sisinya. Dengan demikian, Han Li mulai membelai pola dan rune yang sedikit bergelombang di permukaan segmen pedang, dan ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Dia mencoba untuk menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya pada beberapa kesempatan, namun indera spiritualnya ditolak oleh kekuatan misterius. Saat ini, harta karun itu tidak memiliki ki spiritual apapun di dalamnya, dan itu tampak seperti sepotong besi tua. Namun, itu adalah segmen pedang yang tidak mencolok ini yang melepaskan kekuatan yang menghancurkan. Jika bukan karena buah surgawi yang mendalam telah dirangsang untuk menjadi pedang surgawi yang mendalam lagi, dia kemungkinan besar akan binasa di segmen pedang ini.
Memikirkan kembali serangan yang sangat kuat yang telah dilepaskannya, Han Li mulai memeriksanya dengan hati-hati menggunakan mata rohnya. Seperti yang diharapkan, dia dapat melihat langsung ke segmen pedang menggunakan kemampuan mata rohnya, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun selain rune emas kecil yang tak terhitung jumlahnya. Han Li mengangkat alis saat melihat ini. Dia tidak tahu apakah interiornya selalu seperti ini atau hanya menjadi seperti ini setelah dia menyuntikkan kekuatan proyeksi ke dalamnya. Namun, dia hanya tersenyum acuh. Tidak masalah baginya seperti apa segmen pedang itu di masa lalu selama dia bisa menggunakannya sebagai salah satu kartu trufnya. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan proyeksi iblis sejatinya untuk memicu buah surgawi yang mendalam selama pertempurannya melawan kera jahat itu, sehingga memungkinkan dia untuk melepaskan serangan tanpa kehilangan esensi darah dalam jumlah besar, faktanya hampir setengah dari kekuatan proyeksinya telah diserap oleh pedang masih merupakan konsekuensi yang cukup mengerikan yang membutuhkan waktu lama untuk pulih. Selain itu, buah surgawi yang mendalam telah menyegel diri ke lengannya lagi, dan dia masih tidak dapat memanggilnya sesuka hati, jadi siapa yang tahu apakah itu akan muncul lagi saat dia dalam situasi yang mengerikan. Dia tidak ingin bergantung pada kartu truf yang tidak dapat diandalkan untuk menyelamatkan hidupnya. Kartu truf ini memang sangat kuat dan bahkan telah menyelamatkan nyawanya dalam 2 kesempatan, tetapi terlalu banyak pertaruhan untuk terus mengandalkannya. Sebagai perbandingan, segmen pedang ini secara signifikan kurang kuat daripada pedang surgawi yang mendalam, tetapi justru karena ini menggunakannya akan menghabiskan lebih sedikit energi, dan kemungkinan besar akan menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan sesuka hati. Dengan mengingat hal itu, cahaya biru berputar-putar di mata Han Li, dan dia berencana untuk mencobanya. Dia melemparkan bagian pedang emas ke udara, lalu membuat segel tangan, dan cahaya keemasan cemerlang terpancar dari tubuhnya saat sisik emas muncul di kulitnya. Setelah itu, proyeksi emas berkilauan dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya. Pada pandangan pertama, tampaknya proyeksi itu tampaknya telah kembali ke ukuran aslinya, tetapi setelah diamati lebih dekat, tubuhnya jauh lebih tidak jelas dibandingkan dengan di masa lalu, dan cahaya keemasan yang dipancarkannya juga agak redup. Setelah Provenance True Devil Projection muncul, salah satu lengan terulur untuk meraih segmen pedang emas. Han Li menarik napas dalam-dalam, dan proyeksi di atas mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara di dekatnya, langsung memenuhi seluruh ruang rahasia. Han Li menjerit pelan saat melihat ini, dan proyeksi di atas langsung mengayunkan segmen pedang emas dengan lembut di udara. Pekikan yang menusuk terdengar saat semua cahaya keemasan di sekitar tubuh proyeksi melonjak ke arah segmen pedang. Pada saat yang sama, bintik-bintik cahaya keemasan di udara bergetar sebelum membentuk serangkaian rune emas dengan ukuran berbeda. Rune ini kemudian juga melonjak ke arah segmen pedang, lalu menghilang ke dalamnya. Dengan demikian, seluruh segmen pedang dibanjiri oleh cahaya keemasan yang menyilaukan, dan pekikan yang menusuk juga terhenti secara tiba-tiba. Pada titik ini, ukuran proyeksi sedikit menyusut. Detik berikutnya, cahaya keemasan di sekitar segmen bilahnya menghilang, dan bagian atas bilah yang hilang kembali, dengan demikian memperbaiki senjata untuk sementara. Selanjutnya, 3 rune emas samar juga muncul di permukaannya. Han Li menatap pedang emas di udara, dan dia bisa merasakan tekanan spiritual yang luar biasa yang berasal darinya, serta kekuatan sihirnya dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya, tetapi sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Seperti yang diharapkan, dia benar-benar bisa menggunakan proyeksinya untuk mengendalikan harta ini. Meskipun sebagian dari kekuatan spiritualnya dan kekuatan proyeksinya masih diserap, jumlah yang diserap berada dalam kisaran yang dapat diterima oleh Han Li. Tiba-tiba, matanya menyipit saat dia mengalihkan pandangannya ke arah 3 rune emas di bilahnya.
Ketiga rune ini memiliki tipe yang sama dengan rune pada pedang surgawi yang mendalam. Ini adalah teks segel emas, ini benar-benar harta karun surgawi yang mendalam, gumam Han Li. Namun, dia kemudian tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu, dan mengalihkan perhatiannya ke perlindungan emasnya. Di sana, dia menemukan bahwa meskipun cahaya keemasan yang memancar dari proyeksi tidak melonjak ke arah pedang, masih ada jejaknya yang perlahan menyuntikkan dirinya ke dalam pedang emas. Tampaknya setelah harta karun surgawi yang rusak ini mengadopsi bentuk aslinya, ia akan terus-menerus menyerap kekuatan penting dari proyeksinya. Han Li agak terkejut saat melihat ini, dan alisnya berkerut saat dia segera menunjuk ke arah proyeksi. Proyeksi segera melepaskan bilah emas dari genggamannya, diikuti oleh dua pasang wajah jernihnya yang membuka mulut mereka bersamaan, meledakkan hembusan angin keemasan yang menyapu bilah emas dalam sekejap. Ledakan keras terdengar saat bagian atas pedang tersapu oleh angin, hancur menjadi bintik cahaya keemasan, yang terbang kembali ke arah proyeksi. Setelah menyerap bintik-bintik cahaya keemasan itu, proyeksinya membengkak sedikit dan kembali ke ukuran aslinya. Sementara itu, pedang emas itu telah kembali ke bentuknya yang tidak lengkap, dan jatuh lurus ke bawah. Han Li melambaikan tangan ke arahnya, dan cahaya keemasan berkelebat saat bagian bilahnya menghilang ke udara tipis. Harta karun surgawi yang mendalam yang rusak ini pasti cukup kuat untuk dianggap sebagai kartu truf baru, jadi dia harus menyimpannya dengan hati-hati. Dengan demikian, Han Li telah memperoleh dua harta yang sangat berharga berturut-turut, dan dia sangat senang. Namun, itu belum buah yang dia tuai dari pegunungan setan emas. Setelah jeda singkat, Han Li mengayunkan lengan baju, dan dua benda lagi terbang keluar di depannya.